Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sharing lagi dengan hal-hal yang positif tentu ya. Semua orang pun tahu dan menyadari betul bahwa segala sesuatu yang rasional, yang logika, yang masuk akal dari manapun bisa kita dapati tanpa kita harus melihat status dan sosial atau suku tertentu. Semua orang, manusia, siapapun juga, jika dia berbicara hal-hal yang positif sesuai di lapangan yang terjadi, ya di sini bukan hanya teori, tapi semua berkat apa yang saya kemukakan tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman saya, baik saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan sendiri. Kita akan membahas mengenai pedagang keliling. Pedagang-pedagang keliling, banyak video beredar, ada pedagang yang pakai campuran macam-macam, banyak video-video, coba dicek aja di YouTube, Google, banyak beredar pedagang-pedagang nakal gitu yang bisa diragukan kualitas kebersihan suatu makanan atau produk. Yang paling mendasar, mohon maaf, ini bukan membuka rahasia, tapi ini demi kebersihan. Terlebih lagi kita masih suasana pandemik ya, COVID COVID-19 atau COVID-19. Cara itu berarti kita arahnya ke kebersihan, pola hidup, makan, dan lain-lain. Apalagi para pedagang di Nusantara ini yang keliling-keliling itu tidak pernah kena detek atau kena sensor dari MUI atau dari BPOM, ya kan? Mereka bebas jualan tanpa harus saya mau buka bakso, saya mau buka mie ayam, saya mau buka nasi goreng keliling dan lain-lain, dan beberapa macam makanan keliling itu dia harus laporan dulu ke MUI. Enggak kan? Dia harus laporan dulu ke BPOM kita. Nah, enggak juga. Tidak perlu dia harus laporan, dia ada modal buka keliling jadi selesai. Pun bukan berarti kita tidak melalui tahap-tahap begitu. Harus kita sediakan yang namanya kebersihan baik konsumen atau pembeli. Ini saya mau kasih tips atau kasih rahasia buat konsumen, buat pembeli, dan juga buat si penjual. Jadi begini, perhatikan dan peka para pedagang-pedagang keliling ini yang jadi pertanyaan. Mohon maaf, mau buang air kecil. Mau buang air kecil itu di mana gitu. Artinya itu pertanyaan yang mendasar lah. Oke lah, kalau pas kebelet mau kencing dia ada pos atau ada apa, oke lah. Tapi kalau tidak ada, keliling-keliling sepanjang jalan itu tidak ada bangunan, tentu dia akan semprot ke pohon atau dia kenting di semak-semak, dia akan masuk. Kan tidak ada air buat cuci tangan, apalagi kita laki-laki. Ya memang semua bukan rahasia lagi lah. Laki-laki kalau mohon maaf, kalau mau pipis atau mau buang air kecil itu pasti dipegangin. Terus kita tidak ada cuci tangan. Apapun memang benar, teman-teman pedagang kencing di pohon pun juga bilang aja, oh saya kalau mau kencing pulang ke rumah, kontrakan saya di samping kok, di belakang sini dekat. Jadi kalau ada yang bertanya ya bilang aja, terserah mau bilang apa, yang penting yang bisa diterima akal sehat bagi si pertanyaan atau si customer. Yang kedua, pedagang-pedagang keliling ini atau pedagang-pedagang yang biasa mangkal, ya memang ya orang bilang ya itu sih aktif dia mau jualan apa pun juga, dia mau nggak nyediain air pun juga, tapi kalau bisa dimohon ya untuk tolong menyediakan air minum ya. Ada yang tidak menyediakan air minum gratis lah, tidak ada yang memang prabayar, tapi pada tempat bokeh lah begitu seperti apa, tapi kita lihat-lihat sikon dan kondisi lingkungan di sekitar. Kalau kita lingkungan kita di mall atau kita di kawasannya yang elit, ya iya kita nggak mungkin nyediain air yang di teko gitu kan, tentu air yang prabayar seperti ya macam-macam merek lah, air yang kemasan itu. Tapi kalau ada yang di jalanan gitu kan, yang tempat dan lingkungannya, ya kalau bisa tolonglah sediain yang subsidi punya, yang gratis. Soalnya apa? Nanti kalau orang-orang pemulung atau apapun juga yang mau minum, masyarakat ini mau makan, seandainya harga makanan tersebut 15.000, sedangkan uang dia cuma pas 15.000, ya.
Terus si pedagang bilang itu di situ ambil aja, terus dia pikir gratis, terus dia makan aja, makan habis minum 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 selesai dia mau bayar berapa semua, 15 tambah 5.000 jadi 20. Lah kan nasi goreng katanya 15, iya kan minumnya 5.000. Kan jadi miscommunication, jadi salah pengertian, disediain aja yang subsidi yang gratis-gratis ya, nggak perlu lagi yang Surabaya, memang itu haknya, tapi kita saling cinta kasih lah, lagi-lagi kita sebagai warga negara Indonesia, ayo saling cinta kasih. Boleh yang seperti itu ya, tapi kita lihat-lihat sikon, lihat keadaan kita jualannya di mana, tempatnya apa, baik keuntungan buat si pembeli dan juga si pedagang, agar kita semua mencari keberkahan dalam hidup ini. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kejujuran.